Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pagi-pagi semangat ya. Oke. Kalau semua semangat, pasti belajarnya juga hebat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahan dan sumber pakaian. Yang pertama terbuat dari bahan katun. Coba lihat, ini dia bahannya. Kemudian sumbernya dari mana? Dari tanaman kapas. Ini tanaman kapas. Nah, hasilnya nanti bisa buat pakaian seperti ini. Ya, itulah bahan dan sumber pakaian yang pertama. Ya. Nah, semua anak teacher sudah kenal pohon kapas. Jadi ini dia pohon kapas bisa membuat pakaian ya. Bisa juga untuk obat-obat seperti kapas untuk bahan kosmetik ataupun obat ya. Oke. Kemudian bahan yang kedua yaitu linen. Nah, bagaimana itu contoh bahannya? Nah, ini dia. Nah, dari mana asalnya? Dari tanaman flax. Apa itu tanaman flax? Ini contoh tanaman flax. Ini sering kita jumpa ya. Nah, tanaman ini juga rupanya sering kita jumpai dan ada di sekeliling kita. Ya. Kemudian hasilnya bisa dibuat pakaian seperti yang dipakai anak kecil ini, ya. Oke. Nah, ternyata tanaman flax itu bukan hanya indah saja sebagai bunga, rupanya bermanfaat bisa untuk pakaian juga, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nilon. Bahannya dari nilon, ini dia kainnya. Kemudian sumbernya berasal dari mana? Dari tanaman nilon. Contohnya itu apa? Ini tanaman yang merambat ya. Nah, ini pun mungkin pernah kita jumpai dan sering kita lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, rupanya tanaman yang sekeliling kita juga bisa digunakan bahan pakaian. Contohnya ini, dari bahan ini bisa menjadi pakaian renang dan contoh yang lainnya ya. Kemudian yang keempat, dari bahan sutra. Ini kainnya asalnya dari mana? Tanaman sutra. Ini contohnya. Rupanya tanaman bunga ini juga sering, bahkan mungkin ada yang ditanam oleh orang tuanya. Teacher juga suka bunga ini, ya. Rupanya ini tanaman sutra yang dimaksudkan yang bisa menjadi bahan pakaian, ya. Nah, ini hasilnya. Contohnya dibuat pakaian seperti ini, kimono ya, dan yang lainnya. Oke. Terus yang kelima, dari bahan wool ya. Ini kainnya asalnya dari mana? Iya, dari bulu domba. Ini dombanya ya, bulunya banyak kan? Nah, waktu bulunya sudah tebal, nanti dicukur bulunya, lalu nanti diolah bulunya menjadi pakaian. Misalkan ini anak bayi ini bisa dibuat topi, bisa dibuat sweater ya. Nah, biasanya pakaian dari bulu domba ini untuk menghangatkan badan ya. Oke, itulah contoh-contoh bahan, pakaian, dan sumbernya. Masih banyak lagi contoh-contoh dan bahan yang lainnya lagi yang teacher tidak sampaikan di pembelajaran ini. Tapi ini saja mewakili untuk pembelajaran kita. Nah, teacher harap semua bisa tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran ini dan
Kiranya apa yang sudah teacher jelaskan hari ini tentang pakaiannya, bahan dan sumber pakaiannya bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak bertambah pengetahuannya. Tuhan memberkati.